dalam apa yang Allah hukumi dalam masalah ini maupun hukum yang lain. Labayyana al-haqqa fi dzalika wa 'ajala bil 'uqubati man yastahiqquha. Seandainya bukan karena Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha penerima taubat, misalnya Allah akan membongkar dengan wahyu kejadian sebab turunnya ayat ini, karena ayat ini turun berkaitan dengan Hilal ibn Umayyah. Ini berkaitan dengan Hilal ibn Umayyah. Pulang-pulang itu istrinya bersama laki-laki yang lain. Jadi ternyata ya kasus semacam itu pun ada di zaman sahabat. Tapi kan ya ada sekaliku jadi ya. Namanya manusia ya, sebagus-bagusnya masyarakat ada aja satu dua. Jadi makanya titik kesempurnaan dalam hidup itu gak ada. Jadi uang itu ya, masyarakat itu seandainya ya andainya mencapai angka kebaikan itu di angka 95%, itu sudah titik sempurna. Menuntut sempurna pada titik 100%, mati di sini. Itu hanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Allah dalam hidup rumah tangga bilang nuntut jadi istri itu sempurna 100%. Pertama mau cowok di sampai gue begini, sampai mau cowok di sempurna apa enggak? Menuntut orang yang sempurna, mau cowok di sempurna apa enggak? Yang kedua, Anda menuntut mustahil. Kan berfirman innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita dusta. Alif itu aswa'il kadhibi, dusta yang paling buruk. Ala Aisyah radhiyallahu anha, terhadap Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Biqadfiha, tuduhan bahwasanya Aisyah berbuat zina. Itu adalah usbatun minkum, sekelompok dari kalian. Jama'atun minal mukminin, sekelompok dari kalangan orang-orang mukmin. Qalat, Aisyah mengatakan mereka adalah Hasan ibn Thabit, Abdullah ibn Ubay, Mistah ibn Utsatha, wa Hamnah binti Jahsh. Jadi Hamnah binti Jahsh, pimpinannya jadi kepoknya adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Jadi kepalanya orang-orang munafik. La tahsabuhu, janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman menyangka kejadian ini ayyuhal mu'minun ghairal usbah, wahai orang-orang yang beriman selain kelompok itu, selain kelompok tersebut, syarran lakum, lebih jelek untuk kalian, bal huwa khairul lakum, tapi kejadian ini lebih baik untuk kalian. Ya'jurukumullahu bihi, Allah akan memberikan pahala kalian dengan peristiwa ini. Wa yadhharu bara'atu wa yudhiru bara'ata Aisyah wa man ata ma'aha minhu, dan Allah akan menampakkan bebasnya Aisyah dan laki-laki yang bersama beliau dalam masalah ini. Wa huwa Safwan, dan beliau adalah Safwan ibn Mu'attal. Safwan ibn al-Mu'attal. Nah, kisahnya fa'innaha qalat, kisah dalam peristiwa ini beliau radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kuntu ma'an Nabi, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, dalam satu peperangan, perang Bani Musthalib, ghazwatul Muraisiyah atau ghazwah Bani Musthalib, perang Bani Musthalib. Ini kuntu ma'an Nabi, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, dalam satu peperangan, perang Bani Musthalib. Ya karena biasanya itu beliau sallallahu alaihi wasallam kalau mau safar perang itu mesti bawa salah satu istrinya, karena istrinya banyak, maka setiap kali berangkat itu dilotri, setiap kali berangkat itu dilotri. Caranya pribon, ya terserah caranya, katanya gulung-gulung atau pipa terakhir sud. Jadi kan 9 istrinya pipa kayak dulu terus sud, si menang maka dia yang berangkat bersama Rasulullah SAW. Nah, pada waktu ini yang dapat lotrean itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di ghazwatin, dalam satu peperangan, ba'dama unzilal hijab, setelah turun ayat hijab, fa faragha minha, lalu beliau sudah selesai perang, sudah balik ke kota Madinah setelah turunnya ayat hijab. Jadi sebelum turunnya ini ayat hijab itu tidak ada satupun wanita sahabat yang cadaran. Jadi mereka itu pakai pakaian sempurna tapi wajahnya terbuka.
Jadi wajahnya itu terbuka. Nah, setelah turunnya ayat hijab, maka semua ummahatul mukminin wajib untuk berjaga. Ini ijma dengan kesepakatan para ulama. Ini ayat hijab itu turun pertama kali untuk ummahatul mukminin, istri-istrinya Rasulullah SAW. Setelah ayat hijab itu turun, tidak ada seorang sahabat pun yang bisa melihat wajah istrinya Rasulullah SAW. Lalu apakah hukum ini juga berlaku bagi wanita-wanita lain yang bukan ummahatul mukminin? Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hukum ini berlaku untuk semua wanita ataukah wajibnya, maksud saya itu hanya berlaku untuk ummahatul mukminin? Jadi yang disepakati oleh para ulama bahwa itu wajib untuk percaya dan menutup wajah adalah ummahatul mukminin. Adapun yang lainnya maka diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan semua wanita berlaku hukum ini, sebagian pendapat para ulama. Sebagian pendapat yang lain mengatakan yang wajib adalah ummahatul mukminin, yang lainnya sunnah. Itu sunnah. Jadi ini dipegang ini oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kalau Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya mengatakan wajib sampai pun kepada orang-orang yang di luar ummahat al-mukminin. Jadi itu namanya ba'dama unzilal hijab, setelah diturunkannya ayat hijab. Wa raja'a, dan beliau sudah pulang selesai perang, lalu sudah pulang. Wadana minal madinati, dan beliau mendekat ke kota Madinah, sudah dekat ke kota Madinah. Wa adzana birrahil lailatan, dan beliau sudah mengumumkan segera berangkat pada waktu malam. Kan berjalan jauh gitu. Biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sekalian, kalau pulang dari safar perang, berperang itu kan artinya panas, pedang isi berlumuran darah, ini si arti perang itu letupan kecil aja itu bisa bisa nyebut pedang. Makanya biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau safar perang dan pulang dari peperangan itu gak istirahat kecuali banyak banget, capek banget, capek, baru kemudian beliau memerintahkan kita istirahat di sini. Begitu turun dari kuda, turun dari unta, berhenti jalan, letak 14 dulu. Kenapa? Capek pol. Dia turun capek kan, saya ngobrol, saya opos, kadang-kadang nyanyi macam-macam. Itu strategi dan uang itu gak ngerasani itu. Coba apa sih? Keblak tuh, keblak langsung turun. Ya, begitu. Nah, setelah mereka istirahat, Rasulullah SAW itu sudah siap-siap untuk memerintahkan pasukan berangkat. Aisyah sebelum peristiwa itu beliau ada hajat, buang hajat gitu ke tempat yang menjauh gitu dari rombongan pasukan. Kemudian beliau mendengar ada apa-apa, kalau mau berangkat beliau balik sampai di tempat ontanya yang ada haudaj, ada sekeduk itu, beliau kehilangan kalung. Baik. Famasyaitu, aku pun berjalan, wa qadaitu sya'ni, aku pun menyelesaikan urusanku, maksudnya hajat. Wa aqbaltu ila rahal, aku kembali ke rombongan. Fa idza iqti qata, ternyata kalungku putus gitu. Wa huwa bi kasril muhmalah. Jadi lafaz iqat itu dengan mengkasrah yang muhmalah, yang enggak ada titik ainnya. Jadi fa idza iqti gitu ya. Itu ain qaf. Sabandal itu kalau dibaca iqat jadinya kalung. Kalau dibaca akad jadinya akad. Kalau dibaca kasrah jadinya kalung. Kalau dibaca fathah jadinya akad, transaksi. Makanya beliau mengatakan memastikan di sini huwa bikasril muhmalah. Al-qiladah maksudnya adalah kalung. Faraja'tu altamisu, aku pun balik ke tempat aku buang hajat tadi, aku mencarinya. Wa hamalu haudaji. Jadi para sahabat kan tadi melihat Aisyah wis balik.
yakini beliau sudah masuk sekedup. Yakini para sahabat Nini Aisyah itu sudah masuk sekedup. Mereka itu nggak ngerti kalau Aisyah tiba-tiba balik dan gak ngomong ke siapapun. Memang jalaran takdir itu gitu. Jadi Aisyah itu kotor, kok lali, gak ngomong, gak pamit ke siapapun. Beliau berangkat gitu. Para sahabat melihat Aisyah sudah balik dan jadi tidak ada lagi di luar, dikiranya sudah di dalam sekedup. Lalu berangkatlah rombongan. Ini berangkatlah ini rombongan. Wa hamalu haudaji wa huwa ma yurkabu fihi. Jadi mereka membawa sekedupku. Sekedup yang ditaruh di atasnya unta. Dan haudaj itu ma yurkabu fihi, tempat untuk dijadikan tempat naik. Kalau wanita itu, ini wanita itu ya, sekedup itu kayak tempatnya presiden, seperti itu. Panglima Sudirman itu pemerintahan gitu. Itu ditaruh di atas unta dan tertutup karena perempuan. Ini tertutup. Ala bairi, ini sekedupku itu di atas untaku. Ya sibunani fihi, mereka menyangka aku di dalamnya. Maka nanti bisa khifafan, dan pada waktu itu para wanita itu ini kurus-kurus, langsing-langsing gitu. Berarti pada waktu Aisyah ceritakan ini wanita itu rata-rata gendut. Dia kan ceritakan dulu pada waktu wanita zaman Rasulullah waktu itu langsing, yang ringan-ringan tubuhnya. Berarti beliau kan telah cerita ini gendut gitu. Roto itu dan wanita Arab itu wis agak sepuh gitu. Ya wis kayak roto-roto. Ini innama ya'kulna al-'ulqa bi dhammi dhad bi dhammi al-muhmala. Jadi wasukun lam ulqa min at-ta'ami al-qalil. Jadi karena mereka dulu makannya cuma sedikit. Fawajadtu ikti, aku menemukan kalungku. Wajibtu ba'da ma saru, aku pun datang balik ke rombongan, ternyata mereka wis berangkat. Fajalastu fil manzil alladhi kuntu fihi, aku pun duduk di tempat yang tadi aku duduk di situ. Duduk aja di bawah pohon gitu. Wadonantu, dan aku yakin, prediksi kuatku, annal qawma sayafidunani fayarji'una ilayya, bahwasanya mereka rombongan itu akan kehilangan aku dan mereka akan balik. Jadi akan balik mencariku kembali. Faghalabatni aynaya fanimtu. Jadi fanimtu, aku ngantuk. Ghalabatni aynaya itu kedua mataku mengalahkan aku, itu bahasa Arab ya. Bahasa kita ya ngantuk. Aku ngantuk itu gak sonahan, meribatku fanimtu, aku pun tidur. Maka ada Sofwan dan ada Sofwan ibn Mu'attal. Dan ada Sofwan ibn Mu'attal fata'arrasa min wara'il jaysh, yani fadalaja wa huma bitasdidil ra wa dal. Keduanya maksudnya arras dan idalaj itu dengan mentasdid ra, arrasa, dan mentasdid dal, fadalaja. Maknanya nazala min akhiril lail istirahat. Maknanya adalah istirahat, singgah di akhir malam untuk istirahat. Jadi maknanya adalah Sofwan itu kota Arras itu satu orang yang dipasang bagian paling belakang, bagian rombongan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu mereka saking kasih sayangnya kepada umatnya, beliau itu kalau berjalan bersama rombongan sunahnya beliau itu nggak semua dalam satu rombongan. Dulu itu kan jalannya pakai unta jalan kaki gitu. Jadi ada orang yang ditaruh di belakang, 1-2 orang. Jadi kalau perjalanan ke arah sana, rombongan sudah sampai di sini gitu ya. Di sini itu mesti ada 1 atau 2 orang mesti jauh di belakang. Tujuannya orang ini punya ono barang kececer, ono barang sing ketinggalan. Ternyata kok ada unta yang lemes atau ada yang sakit, ada yang ada apa, bagian belakang ini bisa menolong yang jadi semacam kalau semuanya barang tiba-tiba ada barang tinggal terus ada yang perhatian. Itu namanya petugasnya pada waktu itu adalah Sofwan ibn Mu'attal. Terkadang kadang Rasulullah melakukan sendiri, kadang beliau selalu memerintahkan sebagian sahabat. Qadarullah pada waktu itu petugasnya adalah Sofwan ibn Mu'attal. Fasara minhu Fa'asbaha fi manzili. Sofwan itu berjalan gitu ya sampai beliau berada di
tempat aku istirahat, tidur tadi. Fara'a sawata insanin naim. Sofwan itu melihat ada orang yang sedang tidur. Jadi apa ya? Melihat dari jauh, pokoknya uang, pakainya warna hitam, terus sedang tidur. Aisyah saw, ada seorang yang tidur. Fa'arafani hina ra'ani. Sofwan itu mengenaliku tatkala beliau melihatku. Wa kana yarani qabla hijab. Karena Sofwan sudah pernah melihat wajahku sebelum melihat hijab. Aisyah pada waktu tidur itu nggak pakai hijab, tidurnya pada waktu kan pada waktu tadi kan Dewian toh nggak ada orang, cadarnya dilepas, ketiduran. Jadi pada waktu tidur itu cadarnya sedang tidak dipakai. Jadi cadar. Sofwan itu pernah melihat wajahnya Aisyah sebelum ayat hijab. Jadi makanya beliau mengatakan di sini fa'arafani hina ra'ani. Jadi Sofwan itu mengenali diriku tatkala dia melihatku. Jadi tatkala dia itu melihatku. Nah, fastaiqat ini mana tadi? Fastaiqatu bistirja'ihi. Aku bangun begitu mendengar suara istirja'nya Sofwan. Begitu melihat ada Aisyah ketiduran di bawah pohon, rombongan sudah ada. Ya kok ada istri Rasulullah Dewian. Dikini saking kagetnya beliau itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaujatu Rasulillah. Apa hadisnya? Jadi inna lillahi wa inna raji'un. Loh, kok ada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya fastaiqatu bistirja'i. Aku pun bangun begitu mendengar suara istirja'nya Sofwan. Hina arafani, tatkala dia mengenali diriku. Ai qaulahu, mananya dari ucapannya dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa khammartu wajhi bi jilbabi. Spontan aku menutupi wajahku dengan jilbabku, dengan pakaianku. Ai ghaitu hatta itu bil mulana. Aku tutup dengan mula itu kain yang tutup dari atas wajah, dari atas kepala sampai bawah. Karena mana jilbab dalam bahasa Arab itu bukan kerudung ya. Mana jilbab dalam bahasa Arab itu kain yang menutup dari kepala sampai kaki. Apa ya? Nanti pakainya orang Arab. Pakainya orang Arab kan nggak kayak pakaian akhwat kita. Pakaian orang Arab kan pakai rukuk. Naik ibu zaman biru kan dia orang busuk, langsung sampai kaki. Pakaian model. Di rukuk sama saya kan pakaian model. Rukuk zaman biru kan yang langsung pokok besar itu mulana. Itu pakaian wanita zaman dulu itu modelnya ini semacam itu. Nah, wallahi, dan itu namanya jilbab. Itu bahasa Arabnya itu namanya jilbab. Adapun kerudung yang dalam bahasa kita menutup dari mana? Dari kepala sampai sini dada. Jadi maka itu namanya khimar. Ini namanya khimar dengan kha ya. Kalau dengan ha itu berarti dengan kha khimar. Jadi makanya beliau mengatakan fa khammartu wajhi, aku menutup wajahku tadi. Wallahi demi Allah, kata Aisyah, ma kallamani bi kalimah wa la sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'ihi. Dan ini Masya Allah keagungan adab laki-laki perempuan tidak mahram zaman itu. Jadi demi Allah, kata Aisyah, aku Sofwan gak ngomong satu patah kata pun kepadaku. Wala sami'tu minhu kalimah, aku tidak mendengar darinya satu kata pun kecuali ucapan dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi gak takon, loh ini bab kok di sini, kok ketinggalan apa, ngobrol begini. Jadi enggak, pokoknya beliau itu istirja langsung gitu, langsung sudah. Padahal lalu boleh lewat cara hukum boleh laki-laki ngomong dengan wanita yang bukan mahram, boleh. Ini boleh Ustaz bilang. Ini tak boleh, aku sebagai sering busuk, aku sering koordinasi dengan para akhwat dengan Pak Ustaz. Jadi boleh, hukumnya itu boleh-boleh aja, asal pada kadar adab dan aman dari fitnah. Seandainya tatkala itu Sofwan itu bertanya, ya umat mukminin, kenapa kok sampai di sini? Ada apa? Ya sudah, mau naik kota. Mereka ya enak dong, boleh halal ya kawan. Tapi
menjaga adab kepada umum ini. Sofwan itu enggak mengeluarkan satu pun kata dijawab kecuali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hina anakha hina tamu tatkala anakha itu onta yang berdiri disuruh duduk. Kok duduk? Kok jadi menderu? Duduk. Ini. Wawati ala yadiha, lalu beliau itu menahan kakinya onta. Farakibtuha, akhirnya aku naik ke atas onta tanpa sekedul, ya Wan. Ini kejadiannya tanpa sekedul. Kenapa? Sekedul benar cuma lolos. Itu bukan awal. Ini kejadiannya ini Sofwan itu nuntut onto Aisyah di atas. Kali bonceng berdua menunggang. Ini kabar itu sepeda motor ya Wan. Ini kabar itu onto dituntun sama Sofwan Aisyah di atas. Sepeda motoran bonceng orang kabeh. Ya kalau mobil kan naik mobil kan tetap satu tempat ya. Ini tuh Sofwan nuntun Aisyah di atas kejadiannya, tapi nggak pakai sekedul, nggak pakai sekedul. Fantalaqa yaqudu bi ar-rahilah. Jadi beliau nuntun unta yang membawa aku. Hatta ataina al-jaysha ba'dama nazalu mughirina fi nahri dhahira. Sehingga sampai kami bisa nyusul pasukan setelah mereka itu istirahat di pada waktu muhirin itu finah atau suasananya sangat panas, mereka sedang istirahat di pertengahan siang. Ai min awhara, dari kata-kata awhara itu panas-panas ini. Waqifina fi makani waghrin min syiddatil har, mereka istirahat di tempat yang panas, waghar, jadi ya karena saking panasnya. Kata Aisyah, fahalaka man halaka fiyya. Akhirnya dengan kejadian itu binasalah orang yang binasa karena sebab kejadian aku tadi. Maksudnya dengan kejadian itu digoreng sama orang-orang munafik. Jadi mereka merasa memiliki senjata. Akhirnya mereka goreng kejadian. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu melihat, lah yo wong lanang karo wong wedok sama-sama masih muda, yang perempuan itu ini suaminya punya itu 9 lagi. Ngapa penting kalau itu bahasa itu semacam itulah kira-kira digoreng semacam itu, dan dia mempunyai pasukan orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay itu kan tokoh dari kalangan orang-orang munafik. Akhirnya berita bahwa sebagian sahabat terkena fitnah. Sebagian sahabat itu terkena fitnah. Jadi yang orang-orang munafik kan kita bahas ya, tapi ada sebagian sahabat yang terkena fitnah dalam arti ikut-ikutan percaya berita tersebut. Mereka 3 orang, Hasan bin Thabit, Mistah bin Usasa, dan Hannah binti Jahsh. Hasan itu penyairnya Rasulullah SAW. Jadi Mistah itu kerabatnya Abu Bakar, Hannah itu baknya Zainab binti Jahsh, baknya istrinya Rasulullah SAW, Zainab binti Jahsh. Fahalaka man halaka fiyya wa kana alladhi tawalla kibrahu, dan pentolani gebongi gitu ya, pembesarnya di antara mereka adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Itu kejadian yang ada pada itu. Jadi pada waktu itu ya Aisyah begitu nyampe ke Madinah, perjalanan perang tadi langsung jatuh sakit, sehingga beliau itu tidak keluar rumah, dan nggak mendengar berita apa-apa. Karena zaman itu mau WA. Ini zaman sekarang kan masih muda, kemana-mana itu masya Allah update berita terus. Kenapa? Yo mau WA dalam rumah. Zaman itu kalau nggak keluar rumah nggak ngerti berita apapun. Aisyah itu nggak ngerti berita apapun sampai kemudian kejadiannya suatu hari beliau sudah mulai agak sehat, beliau itu keluar untuk buang hajat, baru kemudian beliau itu mengetahui adanya berita tersebut. Wahyu sengaja ditahan oleh Allah, tak turun sampai satu bulan. Kejadian heboh di kota Madinah, tuduhan bahwasanya Bunda Aisyah itu berbuat
zina. Tuduhan bahwasanya Bunda Aisyah itu berbuat zina sampai kemudian Allah membebaskan. Jadi menjelaskan kejadian itu bahwa itu tuduhan murni kepada Aisyah. Nah, itu kisah dari ayat ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli imri'in minhum, masing-masing dari mereka, ai alaihi faktasaba minal itsm, masing-masing dari mereka yang melakukan tuduhan itu dia telah mendapatkan dosanya fi dzalika, dalam peristiwa tersebut. Walladzi tawalla kibrahu, dan yang menjadi pembesarnya, gembongnya, minhum di kalangan mereka, ayatan malam Allahu, yang menanggung besarnya, jadi kebanyakan dari peristiwa ini. Fabada'a bil khawdi minhu wa asya'ahu, dia yang mulai ngomong dan yang menyebar-nyebarkannya. Wa huwa Abdullah ibnu Ubay, dan dia adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, tokoh munafik. Lahu adzabun alim, dia itu akan mendapatkan azab yang pedih. Wa huwa an-naru fil akhirah, yaitu mendapatkan ini api neraka, dimasukkan ke dalam api neraka di akhirat nanti. Laula halla id hina sami'tumu, yo apabila saat kalian itu mendengar berita ini, mendengar jadi berita ini. Dzannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira, mestinya jika kalian mendengar berita semacam ini, maka mestinya orang yang beriman itu menyangka yang baik, ya, menyangka yang baik, karena ini itu Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, yang buat berita adalah orang munafik. Mestinya kalian tuh bener, itu bahasa kita itu. Mestinya kalian orang-orang yang beriman, ini yang bawa berita, memang musuh, ya, musuhnya Rasulullah SAW, yang membuat berita musuhnya Rasulullah, yang dituduh adalah istrinya Rasulullah. Mestinya sudah malu, mestinya tidak usah ditanggapi, mestinya itu. Kenapa ya kawan? Malu ya kawan? Jangankan orang munafik, sesama ustaz, kalau yang selevel kok saling tuduh, itu saling jatuh. Jadi saling jatuh. Ustaz juga menungso, dua Ustaz juga menungso. Makanya kan dalam cara wa ta'dil, yang tidak diterima itu kan dua, jarah dari musuh sama jarah dari akram. Jarah dari akram, dari musuh jelasnya. Makanya para ulama itu nih, ada masalah satu alim dengan alim yang lain, ada tulisan akeh ya, alim seorang ulama pikiran sama ulama yang lain itu akeh. Makanya ustaz pikiran ustaz gak usah ribut, akeh sejarah ini. Yang sejarah itu terlalu banyak, jangankan kelas-kelas di Indonesia ya Pak, Masyaih Timur Tengah pikiran itu pakai sampai sekarang. Dan itu kan sekarang roket dia ini kan kawin dulu, dan para ulama itu sekarang pikiran, kalau ulama yang lain gak bisa silih. Ini lucu loh pikiran itu, ya alim dengan alim, malu gitu ya Pak, malu. Antum kalau lihat pikirannya antara Suyuti dengan Sakhawi, Suyuti penulis kitab ini, Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, dengan Al-Imam Sakhawi, dua-duanya muridnya Ibnu Hajar, murid utamanya Ibnu Hajar. Kekirannya Wahabi kayak bisa sih, tapi kekiran bagus dengan bahasa ilmiah, kekiran dipakai kitab, enggak kekiran pakai otot, enggak pakai, yang saling serap dalam kitab. Untuk kalau melihat ribut antara Syalbani dengan beberapa yang lain itu kan ada uji yang kayak antara Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan Abu Hayyan al-Andalusi al-Misri. Jadi antara fulan dan al-Andalusi malu lah itu malu. Yang kedua, antara akram itu dua orang alim yang saling bersaing dalam ilmiah. Ternyata nggak bisnis stop bersaing. Jadi makanya kan antar bus nggak boleh saling mendahului. Nih, bis itu kan mesuni, jadi di balap kalau bis. Nih, bis di balap kalau pesawat anteng. Tapi bis di balap kalau bis kosong. Becak di balap kalau becak anteng. Becak di balap kalau mobil. Becak di balap kalau mobil nyantai. Becak terus
balap mobil, aku itu balap mobil, tapi becak di balap atau becak, semua gitu ya. Dunia ilmiah pun semacam itu. Kalau orang itu selevel terus merasa apa ya, disaingi kalah, ya, itu nih ikhlas man, abot gitu, sampai ke ustaz